Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan proposal dari usaha kami, yaitu zat Polaroid. Di sini saya Nahda Nurmadania Hafik. Saya akan menjelaskan tentang eksekutif sumari zat Polaroid, yaitu merupakan bisnis yang bergerak di bidang percetakan foto. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada zaman ini banyak para remaja hingga dewasa selalu mengabadikan gambar berupa foto, karena foto yang hanya disimpan di memori HP saja bisa hilang. Maka dari itu, kami membuat bisnis cetak foto untuk mempermudah orang untuk menyimpan foto, mengabadikan foto, bahkan bisa digunakan sebagai hadiah kepada orang yang tersayang. Dengan melihat peluang bisnis tersebut, kami yakin bahwa bisnis ini menjanjikan. Terlebih, bisnis ini tidak menggunakan modal usaha yang besar dan sangat fleksibel jika dirintis oleh seseorang yang mempunyai modal sedikit, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Usaha yang kami rintis ini tidak mengharuskan customer datang ke toko untuk melakukan percetakan. Kami mempermudah transaksi dengan customer melalui transaksi online, yaitu website yang telah kami siapkan, sehingga dapat lebih praktis hanya menambah sedikit jasa kirim. Customer sudah santai siap tunggu barang datang diantar oleh kurir. Kegiatan transaksi online ini juga dapat meningkatkan kreativitas seseorang dalam menggunakan media online. Lalu yang kedua, latar belakang dari usaha kami, yaitu percetakan merupakan salah satu usaha yang tidak pernah sepi, sehingga sangat menarik untuk digeluti. Menurut pengamat saya, walaupun semakin hari orang yang membangun bisnis percetakan semakin bertambah, tetapi konsumen atau pasarnya juga semakin terbuka lebar, sehingga hal tersebut merupakan sebuah peluang besar. Apalagi di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan promosi mutlak diperlukan bagi suatu perusahaan bila ingin bersaing menarik pelanggan. Produk-produk percetakan yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen diantaranya adalah barang-barang yang biasa kita lihat dan kita gunakan sehari-hari, semisal buku-buku, nota, faktur yang biasa kita peroleh sewaktu belanja di toko atau supermarket, kwitansi, dus-dus, kemasan makanan atau kemasan barang-barang lainnya, tas jinjing, handbag atau shopping bag, kartu nama, kartu undangan, kalender, hang tag atau label, kop surat, amplop, stiker, poster, ID card, brosur, pamflet, company profil, majalah, buletin, tabloid, dan lain sebagainya. Pokoknya dimanapun dan kemanapun kita pergi, selalu saja kita jumpai barang-barang produk percetakan tersebut. Digital printing adalah media sekaligus lahan baru di dunia percetakan. Bagaimanapun teknologi ini mulai mengangsur teknologi konvensional. Teknik sablon manual. Teknik ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya produk dapat dibuat satuan full color, gambar kualitas foto, tahan air dan tahan lama. Selain itu, di era yang serba cepat seperti sekarang, menginginkan konsumen hasil cepat sehingga mereka tidak akan merasa membuang-buang waktu. Selain itu, dengan varian produk yang sangat luas, kita dapat dengan fleksibel menggandeng segmen market yang lebih luas, serta menentukan produk unggul apa saja, kapan saja, dan sesuai dengan tren apabila saat itu, sehingga kita dapat mencapai break-even of point dalam waktu yang jauh lebih singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya Cucu Haryati akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya terkait usaha yang kelompok kami jalankan. Saya akan menjelaskan terkait visi, misi, dan makna dari logo usaha yang kami buat. Visi dan misi usaha yang kami buat yaitu visinya menjadi perusahaan percetakan yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan senantiasa meningkatkan produktivitas demi kemajuan perusahaan, serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan. Selain visi, usaha kami juga mempunyai misi, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan, yang kedua, cetakan berkualitas dan tepat waktu, yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi, dan terakhir, yaitu menghadirkan lapangan pekerjaan kerja yang produktif. Selain visi dan misi, usaha kami juga mempunyai tujuan dan manfaat. Nah, di dalam proposal kami, tujuan dan dari tugas bisnis plan yang kami buat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk usaha dan produk yang disajikan oleh perusahaan, zat Polaroid. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk strategi dan perencanaan pada zat Polaroid. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bentuk perusahaan ditinjau dari aspek pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangannya. Sehingga dari hasil penelitian yang kami buat diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara akademis bagi kami maupun manfaat bagi pembaca yang ingin mengembangkan bisnis di bidang yang sama dengan bisnis plan yang kami rancang ini. Nah, selain itu ada manfaat-manfaat dari usaha yang kami buat, yaitu diantaranya secara akademis, bisnis plan ini dapat menjadi hasil karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama. Bagi kami, bisnis plan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat suatu perencanaan pendirian perusahaan dengan cara dan perhitungan yang baik dan benar. Nah, manfaat bagi mahasiswa dari hasil bisnis plan ini agar dapat menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat di era globalisasi seperti sekarang ini. Tentunya tetap menjunjung tinggi dan mentaati syariah dan aturan dalam agama Islam. Nah, kemudian saya akan menjelaskan makna dari logo usaha yang kami buat. Yang pertama, kenapa namanya harus zat Polaroid? Karena itu zat adalah nama tim usaha percetakan ini dan Polaroid adalah jenis dari usahanya. Kemudian kenapa gambarnya berwarna abu-abu, pink, dan putih? Karena warna abu-abu tersebut melambangkan keseriusan, kestabilan, dan bertanggung jawab. Serta warna pink dalam logo tersebut bermaksud keceriaan dan kenyamanan. Dan yang warna putih dalam brand berarti jelas dan sederhana. Terus, kenapa terdapat gambar padi yang tidak terputus? Karena gambar padi yang tidak terputus tersebut yang berarti kekompakan tim dalam usaha tersebut menjalin kerjasama yang solid serta tidak ada yang dirugikan, dan arti dari padi itu menjadi usaha yang memberikan ketertarikan pada konsumen dengan kreativitas dan menciptakan. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Tiawan. Di sini saya akan meneruskan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok kami dalam gambaran usaha yang akan kami jalankan ini. Nah, seiring perkembangan teknologi mengakibatkan adanya perubahan pola pikir manusia yang cenderung tradisionalistik menjadi serba modern. Seperti pada pengerjaan sesuatu, kecenderungan manusia lebih mengandalkan sistem komputerisasi dibanding penggunaan tenaga manusia. Dengan ini juga menyebabkan terbentuknya budaya serba cepat dalam sistem budaya manusia. Dari kecenderungan ini, yang kemudian kami baca sebagai peluang usaha, pemanfaatan teknologi sekarang ini sudah sangat meluas dalam sistem kehidupan masyarakat kita, mulai dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Dari aspek budaya sudah banyak dipengaruhi, terutama dalam sistem pendidikan. Kita dulu, sebelum teknologi berkembang dalam dunia pendidikan di Indonesia, kita masih sering melihat seorang peserta didik mengerjakan tugas menggunakan mesin tik. Namun seiring perkembangan teknologi, setelah penemuan komputer dan komponen pendukung lainnya, seperti printer, plotter, dan alat teknologi pendukung dalam proses pengerjaan tugas peserta didik, hal ini yang kemudian mendorong kami untuk mendirikan usaha percetakan yang kemudian kami namakan zat Polaroid. Seperti kata pepatah, manfaatkanlah peluang yang ada karena dia tidak akan datang dua kali.
Nah, gambaran wilayah rencana usaha yang akan kita jalankan ini, peluang usaha percetakan sangatlah menggiurkan. Ini dapat dilihat dari jumlah sekolah dan kantor yang ada yang belum didukung oleh adanya tempat percetakan. Karenanya itu, warga, peserta didik maupun dari kalangan PNS ketika mereka ingin membuat laporan atau tugas, mereka harus lumayan jauh untuk ke percetakan ke daerah Kota Sukabumi untuk mengerjakan tugasnya. Maka dari itu, kami melihat ini sebagai peluang yang cukup menggiurkan untuk mendirikan usaha percetakan. Tempat rencana usaha kami merupakan jantung pendidikan dan belum terdapat satupun tempat percetakan. Di wilayah ini terdapat kantor desa, SD, SMP, dan SMK yang dimana akses percetakan, fotokopi merupakan kebutuhan yang paling utama. Lalu dari spesifikasi usaha percetakan kami ini, berdasarkan yang telah kami paparkan bahwa kami melihat peluang usaha di bidang percetakan ini cukup menggiurkan. Adapun bahan pertimbangan dari perusahaan percetakan sebagai berikut. Yang pertama dari segi teknologi. Dalam pembuatan cetakan kami menggunakan alat yang sudah canggih, sehingga dalam proses pembuatan cetakan hasilnya berkualitas dan cepat. Adapun seperti pembuatan banner, spanduk, kami hanya menjadi sebagian tangan kedua dan hanya Blas menyediakan desainnya saja, dikarenakan kami tidak memiliki mesin untuk mencetak banner, spanduk, dan lain sebagainya, dikarenakan harga mesinnya yang sangat mahal. Lalu kemudian yang kedua ada bahannya. Untuk kepuasan konsumen, kami memakai bahan yang berkualitas tinggi, dan untuk menjaga kepercayaan konsumen, kami akan mengganti cetakan dengan yang baru jikalau cetakannya gagal atau salah dalam penulisan dan juga lainnya. Hal ini agar konsumen tetap percaya kepada kami dan produk yang kami hasilkan, diantara cetak foto digital, kartu nama, kop surat, dan amplop, label dan cover CD, full color, ukuran A4. Lalu yang ketiga ada multi pelayanan. Kami akan berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen dengan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen, serta membiarkan hasil cetakan yang berkualitas, karena untuk menjaga kepercayaan konsumen kepada kami. Berikut penjelasan dari saya materi mengenai gambaran usaha yang akan kami jalankan ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismina Farizan Aulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada manajer yang dipimpin oleh Cucu Haryati dan Kamila Zadida. Lalu ada di bagian staf keuangan yang dipimpin oleh saya sendiri dan teman saya Nahda Nurmadania Afik. Dan yang terakhir itu ada di staf finishing yang dipimpin oleh Argitiawan dan Fajar. Lalu ada kompetisi sumber daya manusia. Usaha percetakan digital ini yang dikelola oleh 3 orang dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu manajer dan staf, produksi desain grafis. Lalu yang kedua ada staf keuangan dan pemasaran. Dan yang ketiga finishing dan pemasaran media online. Dari masing-masing di sini mempunyai tugas tanggung jawab. Manajer itu bertanggung jawab atas kelangsungan semua pegawainya atau usahanya yang dikelola. Yang kedua, mengarahkan dan memberi motivasi kepada anggota. Dan yang ketiga, menjalin hubungan dengan mitra kerja lainnya. Yang keempat, bertanggung jawab untuk mengembangkan usaha. Lalu di sini ada manajer staf produksi atau desainer yang bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi, mendesain sesuai permintaan pelanggan, mencatat semua orderan masuk, dan memberikan pertimbangan berkaitan dengan pengembangan usaha. Lalu bertanggung jawab atas kelangsungan usahanya sendiri. Dan di sini ada manajer staf keuangan yang bertanggung jawab sebagai mengatur arus kas keluar masuk keuangan, mengatur pemberian kompetensi kepada anggota. 3. Memberikan perkembangan berkaitan dengan kondisi usaha, terutama mengenai keuangan. Yang ketiga, membantu pemasaran. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas kelangsungan usahanya. Lalu, ada staf marketing atau finishing yang bertanggung jawab sebagai
kegiatan usaha pemasarannya. Terus yang kedua, memberikan pertimbangan berkaitan dengan kondisi usaha, terutama mengenai pemasaran. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas kelangsungan usahanya sendiri. Lalu di sini ada aspek usaha. Aspek usaha itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu peluang. Nah, dari percetakan ini terdiri dari 6 anggota kelompok yang semuanya itu termasuk dalam rekan kuliah. Kita ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada di bagian editor, lalu ada yang di bagian keuangan dan pemasaran, dan terakhir ada di bagian finishing. Kita itu di sini tidak memerlukan karyawan. Adapun jika membutuhkan karyawan, jika perusahaan kami telah berkembang atau memiliki cabang yang sudah banyak. Lalu yang kedua itu ada finansial. Dari segi finansial, sumber dana yang dibutuhkan di usaha ini berasal dari tabungan kami sendiri. Kami membutuhkan investor dan bantuan dari pemerintah ketika kami ingin mengembangkan perusahaan kami menjadi lebih besar atau membuka cabang di berbagai wilayah. Di sini ada analisa produk. Jenis produk yang kita produksi itu ada cetak foto digital, kartu nama, kop surat untuk amplop, stiker atau CD, dan full color ukuran A4. Lalu ada keunggulan produk dibandingkan produk lain. Yang pertama itu proses pengerjaannya menggunakan komputer sehingga lebih efisien. Yang kedua itu tanpa minimal order sehingga pelanggan dapat memesan sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu ada dapat dikerjakan secara cepat atau instan. Bisa dibilang 15 menit jadi. Bisa ditunggu, desain unggul dan berbagai pilihan. Lalu itu yang ketiga ada keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku. Nah, dalam menyediakan produk ini percetakan digital menggunakan barang-barang antara lain komputer, printer kualitas untuk foto, scanner atau card reader, dan macam-macam kertas untuk cetak foto sesuai keinginan pelanggan. Identifikasi sumber tempat pembelian barang-barang tersebut itu di toko komputer atau aksesoris, toko kertas-kertas, atau toko alat-alat tulis kantor yang menyediakan berbagai macam kertas untuk foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Zadida Jamal ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama, profil konsumen. Perusahaan yang membutuhkan media promosi untuk produknya seperti kartu nama, brosur, dan poster. Selanjutnya, masyarakat umum yang membutuhkan jasa pembuatan foto. Yang kedua, ada pesaing dan peluang pasar. Pesaing ini munculnya usaha-usaha percetakan yang baru dengan adu kreativitas dan memikat konsumen. Rata-rata usaha percetakan yang baru memberikan harga diskon sekaligus promo menarik sebagai sarana iklan untuk diminati banyak konsumen. Selanjutnya ada peluang pasar. Melihat hasil analisis serta potensi permintaan pasar yang cukup besar, kita masih memiliki peluang yang cukup besar dengan pelayanan percetakan digital tanpa minimum order serta tempat yang strategis. Bisa menjadi peluang untuk bisa bersaing dengan pesaing lama yang ada di pasar. Selanjutnya ada aspek promosi. Yang pertama, spanduk. Spanduk ini dipasang di tempat-tempat lokal usaha serta beberapa tempat strategis lainnya seperti di jalan raya atau di sekitar sekolahan. Kemudian yang kedua ada katalog. Kelompok kita membuat katalog yang berisi produk dengan ukuran A4 yang didesain dengan semenarik mungkin dan enak dipandang. Yang ketiga ada manusia. Menggunakan teknik word of mouth, yaitu mulut ke mulut, dan pemberitahuan dari teman ke teman yang lain mengenai usaha yang dijalankan, serta meminta referensi dari pelanggan siapa yang biasa menggunakan layanan printing digital
dan mengirim SMS kepada teman, saudara, atau kerabat mengenai bisnis printing digital ini. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Di sini ada macam-macam model Polaroid yang dijual di Zat Polaroid ini dan berbagai macam harganya. Yang pertama itu adalah Polaroid original. Ini contohnya. Polaroid original ini dengan ukuran 9x6, minimum order 25 foto, seharga 1.000 rupiah, dan 25 fotonya itu adalah 25.000 dengan modal 20.000 dan untung 5.000. Selanjutnya ada Polaroid strip, dan ini adalah contoh Polaroid strip. Polaroid strip ini ukuran 15 x 5 cm atau 5 cm dengan harga 2.500 dan harga cetak fotonya minimal 8 foto. Selanjutnya ada Polaroid double strip. Ini harga 5.000 satu foto dan minimum ordernya 4 foto. Selanjutnya di sini ada Polaroid 5 x 5 cm, minimum order 50 foto dengan harga 35.000. Dan ada ukuran A4, minimum 2 foto dengan harga 10.000 dengan modal 7.000. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fajri Sidik dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok kami. Jadi kesimpulan dari usaha yang kami jalankan yaitu usaha ini sangat menjanjikan untuk kedepannya karena usaha kami mempunyai peluang yang sangat besar. Target kami masyarakat pada khususnya remaja, pasangan-pasangan remaja yang ingin mengabadikan momennya bersama pasangannya untuk berfoto, lalu bisa menghubungi kami untuk mencetak fotonya agar bisa diabadikan di album atau bisa jadikan hadiah untuk pasangannya. Jadi usaha ini tuh sangat menjanjikan sekali dimana masa pandemi ini ya. Dan juga sekarang banyak wisata-wisata sudah mulai buka, jadi para remaja atau masyarakat dari kalangan anak-anak sampai hingga dewasa pasti selalu mengabadikan momennya untuk berfoto, video, dan lain sebagainya. Dan karena memori yang bisa full, memori yang bisa saja terjadi bisa terhapus. Oleh karena itu, inilah peluang kami untuk berusaha di Zat Polaroid ini, yaitu mencetak foto dengan desain yang sangat menarik, jadi tidak membosankan seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari kelompok kami apabila masih ada kekurangan di sana sini, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.